وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Jemaah sekalian, teman-teman dari PLN Pondok Gede yang semoga Allah Ta'ala rahmati, baik ikhwan maupun akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, jazakumullah khairul jaza atas undangannya untuk diberikan amanat mengisi kajian pada siang hari ini di antara hari-hari Ramadan kita, yang mana kita insyaallah akan meraup faedah dan ilmu dari pembahasan yang diamanatkan, yaitu hadis-hadis lemah dan palsu berkaitan dengan Ramadan atau puasa. Ini penting untuk diketahui disebabkan sampai zaman ketika sinyal sudah 4G, mungkin sampai 5G atau sampai sekian G nanti, tidak sedikit dari penceramah menyebarkan hadis-hadis lemah dan palsu ke tengah umat, yang mana seharusnya tidak disebarkan. Disebabkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka dia akan mendapatkan posisinya nanti, tempat duduknya dari api neraka. Maka kita perlu memberikan klarifikasi agar clear mana-mana hadis lemah atau palsu yang rutin disuarakan sejak Sya'ban dari tahun ke tahun dan Ramadan dari tahun ke tahun, ya. Maka semoga Allah Ta'ala jadikan apa yang kita simak di kajian ini bermanfaat untuk diri kita dan juga kaum muslimin. Ya jemaah sekalian, banyak terwiridkan di lisan banyak dari orang, bahkan dari dai atau pemberi mau'izah, penasihat, penceramah, hadis-hadis khususnya tentang Ramadan, biasanya pada waktu Jumatan. Bapak, tolong kalau misalnya lagi ada kajian, jangan bikin ceramah baru, ya. Kalau memang ada undangan panitia lain di kajian ini, ada 2 penceramah, ya, 1 di sini, iya, biar sama. Nanti 30 menit kita bagi. Apalagi kita tentang agama bicara, ya. Seandainya ini rapat dengan pejabat, rapat dengan ketuanya, Anda akan terdiam mendengar. Tapi kenapa ketika hadis-hadis yang dhaif yang akan kita klarifikasikan, dan ini tentang agama kita, maka semua simak jemaah sekalian, simak. Ini tentang akhirat kita, ya. Karena ini kecemburuan saya terhadap agama Allah, maka saya bertindak tegas. Karena kalau didiamkan akan sampai akhir kita, kemudian hilang faedahnya dan hilang keberkahan majlis. Taib. Yang pertama jemaah sekalian, di antara hadis yang populer yang dituturkan oleh sebagian lisan, yaitu disandarkan kepada Nabi, sumu tasihu, puasalah kalian maka kalian akan sehat. Kalau ini disandarkan kepada Nabi, salah, karena Nabi SAW tidak pernah mengatakan seperti ini, ya. Sebagaimana sebagian mengatakan berbukalah dengan yang manis.
Itu bukan sabda Nabi, Pak. Itu iklan sirup. Ya, jadi bukan sabda Nabi. Jangan dibilang kata Nabi SAW berbukalah dengan yang manis. Enggak, itu bukan kata Nabi. Itu iklan. Ya, tapi boleh, silahkan berbuka dengan yang manis, silahkan. Karena Nabi SAW juga berbuka dengan kurma, iya, sahih. Tetapi enggak pernah Nabi mengatakan begitu. Ya, jadi penisbatan perkataan kepada Nabi ini diperlukan klarifikasi, benar apa enggak gitu loh. Ada yang mengatakan bahwasanya berpuasalah kalian maka kalian akan sehat, itu kata Nabi. Ini dari segi makna benar. Sampean ya alhamdulillah kita semua berpuasa dan Allah kasih kesehatan, insyaallah lebih bagus lagi untuk pencernaan terutama. Kecuali yang lagi sakit ya. Nah, itu benar, insyaallah akan makin sehat. Tapi hadisnya hadis yang dhaif, lemah. Didhaifkan oleh sebagian ulama, di antaranya Al-Iraqi, Al-Munawi, Al-Uqaili dan juga Al-Albani rahimahumullah jami'an. Bahkan sebagian ulama lainnya, di antaranya As-Saghani dan Asy-Syaukani menyatakan bahwasanya hadis tasumu tasihu itu hadis palsu. Artinya enggak ini dinisbatkan kepada Nabi ini palsu. Ini perkataan orang aja yang kemudian dinisbatkan kepada Nabi SAW. Tapi secara makna benar loh Pak. Secara makna benar. Cuman nggak boleh kita bilang ini perkataan Nabi SAW, nggak boleh. Ya. Tapi kemudian yang kedua. Yang kedua ini lebih populer lagi Pak. Awalu syahri Ramadhana rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqu minan nar. Ini yang masyhur di Jumatan biasanya. Awalnya bulan Ramadan itu rahmat. Pertengahannya ampunan. Akhirnya pembebasan dari api neraka. Ya, ana yakin sebenarnya pernah dengar nih semua. Mungkin lupa atau masih ingat. Pokoknya pernah dengar deh. Karena ini populer banget di Indonesia ini. Di khutbah-khutbah. Ya. Lalu bagaimana status hadis ini? Awal Ramadan, 10 pertama Ramadan, rahmat. Pertengahannya dari 11 sampai 20, ini kan kita sekarang udah masuk ke pertengahan. Maghfirah, ampunan. Akhirannya pembebasan dari api neraka. Hadis ini dituturkan oleh atau disebutkan atau dikritik oleh Al-Imam Al-Uqaidi dalam kitab Ad-Du'afa Al-Kabir. La aslalahu, tidak ada dasarnya, enggak ada sanad yang benar tentang hadis ini. Al-Imam Al-Albani mengatakan dalam Sahih Al-Jami', ini haditsun dhaifun jiddan, ini hadis lemah sekali. Bahkan dalam silsilah kitab beliau Silsilah Dhaifah, beliau menyebutkan hadis ini hadis munkar. Hadis munkar itu biasanya hadis yang bertentangan dengan hadis sahih. Kemudian Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini mengatakan hadis ini hadis batil. Ya, hadis batil. Tapi oke, kita klarifikasikan lagi setelah kita mengetahui status hadis ini itu enggak benar statusnya. Maka bagaimana tinjauan kita tentang awal Ramadan, pertengahan Ramadan, akhir Ramadan? Maka kita katakan jemaah sekalian bahwa Ramadan bukan cuman awalnya, bukan cuman tengahnya, bukan cuman akhirannya dalam masalah rahmat, ampunan dan pembebasan dari api neraka. Bukan cuman terbagi-bagi begitu. Tetapi seluruh Ramadan dari awal sampai 29 atau 30 seluruhnya itu rahmat, seluruhnya adalah ampunan, seluruhnya adalah pembebasan dari api neraka. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan dalam kitab Al-Jami' At-Tirmizi dan juga Ibnu Majah dan disahihkan oleh para ulama. Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri ramadhana suffidatis syayatinu wa maradatul jin." Kalau misalnya sudah masuk malam pertama bulan Ramadan itu berarti yang tadi paginya atau sorenya Sya'ban. Nah, mulai maghrib tuh 1 Ramadan. Biasanya ketika maghrib atau Isya kita tuh nungguin keputusan dari pemerintah. Nah, itu kalau misalnya itu mulai Ramadan itu awalul lail. Malam pertama Ramadan itu, Pak. Ya 1 Ramadan itu. Ya, besoknya pagi 1 Ramadan. Nah, besoknya maghrib 2 Ramadan. Nah, awal Ramadan pertama nih sufidatis syayatin. Ya. Setan-setan itu dibelenggu wa marodatul jin, dan jin-jin yang versi marodah.
Marudatul jin itu adalah jin yang bebalnya itu tingkat tinggi jemaah. Ya, bebalnya yang tingkat tinggi. Ya, adapun jin-jin kelas ekonomi atau kelas patas yang kayak kuntilanak biasa itu ya mungkin masih biasa. Karena saya juga pernah meruqyah orang yang memang kesurupan ketika di bulan Ramadan. Artinya begini, hadis ini jemaah sekalian kadang menjadi masalah di sebagian pikiran orang. Katanya dalam hadis katanya setan-setan dibelenggu. Tuh masih ada setan kelihatan pocong, tuh masih ada yang kesurupan, dibelenggu dari mananya gitu. Maka dikatakan di sini sufidat asyayatin wa marudatul jin, yaitu jin-jin dan setan-setan yang versi versi kelas tingginya. Adapun versi-versi biasa itu masih Allah Ta'ala biarkan saja. Ya. Apakah berpengaruh dengan terbelenggunya mereka? Ya, di bulan Ramadan ini berpengaruh. Makanya kalau misalnya kita perhatikan diri kita nih, Ramadan lebih semangat Pak, biasanya lebih semangat ibadah biasanya. Walaupun beda orang ya, semangatnya beda-beda. Tapi coba di selain Ramadan, bangun sahur serajin itu jarang orang, nggak banyak. Kecuali yang rajin puasa Senin Kamis atau puasa sunnah atau puasa qada mungkin. Tapi di Ramadan alhamdulillah, ya kan? Ramadan alhamdulillah. Berarti lebih bagus gitu loh keimanannya dan amalan solehnya lebih bagus. Dan itu berpengaruh dari apa? Dari dibelenggunya sebagian setan atau sebagian jin ini. Nah, tapi kalau misalnya ternyata dengan hadis ini kemudian ada bilang, hadis ini kayaknya kurang tepat nih. Nauzubillah dari omongan itu ya. Buktinya banyak tuh Ramadan yang masih tetap aja bandel, kelakuannya masih kayak gitu, bahkan lebih parah. Katanya setannya udah dibelenggu. Itu setannya dibelenggu dari kalangan jin. Lah dianya itu setan itu sendiri. Makanya setan dari manusia nggak dibelenggu, tetap aja kayak gitu. Apalagi nggak puasa. Ya, bahkan ada tulisan di sebuah gang jemaah. Anda melihat pagi ini foto gitu. Ya anggaplah jadi meme gitu kan. Foto tulisan di sebuah tembok ya. Allah Ta'ala memberikan janji surga, tetapi engkau lebih memilih warteg. Ya, sekarang kalau warteg-warteg dan warkop-warkop antum lihat banyak hijabnya. Nah, mereka sekarang jadi hijabers ya. Jadi ada hijabnya tuh ya, di hijab. Di dalamnya apa? Orang-orang yang enggak berpuasa. Seperti yang kayak gini jemaah sekalian, mungkin bukan tanggung jawab kita untuk menggerebek mereka. Tapi tanggung jawab penguasa muslim untuk memberikan treatment kepada mereka. Mungkin bukan warungnya, tapi diseleksi lagi nih, kenapa kok banyak pria di sini? Malah sebagian dari warung kopi pernah ada ngomong ke saya tukangnya. Ya, walaupun saya nasihati juga ya seharusnya Pak. Seharusnya jangan kayak gitu, jangan diterima itu orang-orang. Dia bilang rata-rata yang kemari kalau Ramadan pasti wajah-wajah asing. Dari jauh. Itu pengakuan dari tukang warkopnya. Dari jauh Mas, dari jauh, orang-orang nggak tahu dari mana gitu. Ini sebelum ada semacam Gojek ya dulu, tahun-tahun sekitar 8 tahun lalu saya nanya. Tuh kalau Ramadan orang-orang yang kemari itu biasanya tetangga-tetangga sini nggak ada, malah tetangga orang sekitar nggak ada yang kemari. Tapi orang-orang dari jauh, kenapa begitu ya? Karena kalau jauh nggak bakal kegap, nggak bakal ketahuan sama tetangganya kalau dia lagi nggak puasa. Jadi rela tuh jauh pergi ke kecamatan lain atau kelurahan lain demi ke warung kopi doang supaya nggak ketahuan oleh tetangganya. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidakkah mereka tahu bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan mereka zahirkan? Allah tahu, tetangga nggak tahu, Allah tahu. Dan bisa jadi Allah Ta'ala akan memberitahu tetangga tersebut untuk melihat dia, bisa aja. Orang banyak yang lebih takut sama tetangga dan kenalan dibandingkan takut sama Rabbul Alamin. Padahal Allah maha melihat, tetangga enggak maha melihat. Makanya kalau ada jemaah sini, insya Allah enggak ada yang seperti itu kelakuannya. Ya enggak ada yang seperti itu, alhamdulillah insya Allah ya. Tapi kalau ada yang kayak gitu, na'udzubillah ya, karena azabnya pedih nanti. Nah, kembali ke yang tadi. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka, falam yuftah minha babun, tidak dibuka pintunya. Wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun, dibuka pintu surga dan tidak ditutup di bulan Ramadan.
Wa yunadi munadi, ada seruan kemudian penyeru menyeru, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang yang cari kebaikan, terimalah ini bulan Ramadan, sambutlah bulan Ramadan. Wahai orang yang mencari keburukan, minimalisir keburukan di bulan Ramadan. Kemudian kata Nabi SAW dalam hadis sahih, walillahi utaqa'u minan nar. Allah Ta'ala memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Wa dzalika kull lailah. Dan itu terjadi setiap malam di bulan Ramadan. Nah, hadis ini hadis sahih, tapi bertentangan dengan hadis palsu atau lemah yang sering dihikayatkan di mimbar-mimbar. Iya. Jadi kenapa enggak ngambil hadis sahihnya gitu loh. Malah yang disebar hadis palsu atau hadis lemah yang bertentangan dengan hadis sahih. Maka kalau misalnya kita mendengar lagi mungkin tahun depan atau mungkin masih Ramadan di mimbar Jumat kita dengar 10 hari pertama itu adalah rahmat, 10 hari kedua adalah pengampunan, 10 hari ketiga adalah pembebasan dari mereka, maka Anda bantah dalam hati aja karena Anda enggak bisa membantah ustaz, nanti balikin sama dia. Enggak, yang benar kata Nabi adalah setiap malam itu ada yang utaqa, yang dibebaskan dari neraka. Dan saya memohon kepada Allah Ta'ala agar menjadikan diri saya dan juga semua jemaah sekalian dibebaskan dari api neraka, diberi rahmat dan juga ampunan oleh Allah Ta'ala. Amin. Baik, kemudian dalam hadis lain juga yang juga sama-sama bermasalah, hadisnya dhaif, yang serupa dengan yang tadi. Innallaha atau inna lillahi azza wa jalla fi kulli lailatin min ramadana 600,000 atiqin minan nar. Ya. Di sini ada hadis ini serupa dengan hadis sahih tapi tidak sama. Serupa. Dalam hadis yang lemah banget ini, sesungguhnya Allah memiliki sekitar 600,000, yaitu 600,000 orang yang dibebaskan dari api neraka di setiap malam dari bulan Ramadan. Berarti malam pertama 600,000 orang bebas dari api neraka. Malam kedua 600,000 lagi. Sok silakan antum kalikan 600,000 kali 29 atau kali 30 lah, atau kali 29. Seberapa banyak itu? Masya Allah, banyak banget. Ya. Di setiap malam. Kalau di setiap malam ada orang yang dibebaskan dari neraka, itu benar hadisnya sahih riwayat Tirmizi. Tapi kalau dengan bilangan per malam 600,000, maka ketahuilah apa yang dikatakan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Ini haditsun mursal wa huwa dhaif. Ini hadis mursal, dia hadis yang lemah. Ibnu Hibban juga mengatakan la aslalahu, tidak ada dasarnya ini hadis. Al-Albani juga mengatakan dalam kitab Dhaif Targhib wa Tarhib, haditsun dhaif, ini hadis yang dhaif. Lalu yang sahih gimana? Yang sahih adalah setiap malam Allah Ta'ala memang memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, tapi jumlah dan bilangannya itu hanya Allah yang tahu, enggak diberitahukan. Jadi urusan bilangan aja jemaah sekalian, dalam agama ini urusan bilangan aja itu ditentukan. Buktinya sampean sholat tadi 4 rakaat. Coba kalau saya tadi imamin 5 rakaat, pasti sampean bingung, subhanallah, subhanallah gitu kan. Saya diri lagi 4 rakaat, diri lagi, pasti subhanallah. Padahal subhanallah gitu. Tetap saya kekeh 5 rakaat. Ganti dari subhanallah ganti apa? Astagfirullah, astagfirullah ya. Gimana ini 5 rakaat? Udah ditentukan dalam Islam 4 rakaat. Nah, dalam Islam kalau masalah agama bilangan itu jangan dibuat-buat. Ya, kalau ada hadisnya dhaif enggak usah dipakai. Nah, di sini bilangannya 600,000 per malam enggak. Kalau kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, yaitu enggak disebutkan berapa bilangannya. Ya. Kemudian dalam hadis yang sahih lainnya, dalam hadis yang sahih, inna lillahi utaqa'u atau utaqa'a fi kulli yawmin wa lailatin likulli 'abdin minhum da'watun mustajabah. Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki orang-orang yang akan dibebaskan dari neraka di setiap hari, di setiap malam, maksudnya Ramadan. Nah,
Di setiap hamba yang dibebaskan tersebut itu memiliki doa, kalau dia berdoa pasti dijawab oleh Allah Ta'ala. Artinya gini jemaah sekalian, kita ini nggak tahu siapa-siapa di antara kita yang Allah bebaskan dari api neraka. Kita memohon pada Allah dan kita nggak tahu siapa-siapa aja yang Allah kabulkan nih. Cuman barangkali antum misalnya bukan ustadz, bukan alim, nggak disyaratkan ustadz kan di sini. Siapapun dari muslim, dan kita ini sama muslim. Bedanya di amalan, terserah masing-masing mana yang lebih fokus. Misalnya antum ini adalah orang yang dermawan, ya. Ternyata antum membagi takjil iftar, takjil baik dari segi dananya maupun dari segi energinya, Pak. Jangan remehin loh, terutama Pak DKM, Pak Marbot misalnya, ya, wah saya ini kalah sama donatur, saya ini kerjanya cuman ngebagi-bagi. Yang ngebagi-bagi walaupun dia bukan donaturnya, itu dapat juga itu pahalanya. Serupa. Karena ada kaidah dalam usul fiqih, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib, atau ma la yatimul mustahabbu illa bihi fahuwa mustahab. Apa yang wajib tidak bisa tertunaikan kecuali dengannya, maka hal tersebut juga menjadi kewajiban, harus ada. Coba sekarang cuma ada dana doang, nggak ada yang nyediain, nggak ada yang ngebeliin, nggak ada yang ngebelanjain. Di sini ada buka puasa bersama nggak, Pak? Ada buka puasa bersama kalau biasanya maghrib di kantor? Ada ya? Jenengan yang biasa bagikan? Masya Allah. Yang danain perusahaan gitu ya. Taib. Sekarang misalnya bapak ini atau teman-teman sekalian membagikannya kurma iftar dan juga minuman dan makanan gorengan dan seterusnya untuk orang berbuka puasa. Kira-kira beliau-beliau yang ikut memberikan dan membagi-bagikan ini dapat pahalanya enggak? Sama, Pak, dapat pahalanya. Nanti akan ada sebutannya insyaallah apa pahalanya. Iya, siapa tahu dengan amalan tersebut orang ini yang membagi-bagi takjil adalah orang yang dibebaskan oleh Allah Ta'ala dari api neraka, bisa jadi, ya. Kemudian setelah itu Allah catat orang ini kalau berdoa pasti dijawab oleh Allah Ta'ala. Bisa jadi kalau dia mau dibebaskan dari api neraka di malam tersebut. Kemudian kita menuju ke hadis berikutnya, ikhwas sekalian. Ya, ada hadis yang cukup ekstrim juga ini, ya. Ada hadis, ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian, qad adhallakum syahrun azim. Nih, datang kepada kalian bulan yang agung. Wa man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwah. Barang siapa yang melakukan suatu karakter kebaikan di bulan Ramadan, sunnah, ya, maka dia seperti orang yang melaksanakan kewajiban di bulan selain Ramadan. Maksud dari sini adalah pahala melakukan sunnah di bulan Ramadan itu ibarat pahala melakukan kewajiban di selain bulan Ramadan, gitu loh. Maksudnya begitu, ya. Wa man adda faridatan kaman kanat adda sab'ina faridatan fi masiwah. Nah, kalau dia melakukan sesuatu yang wajib di bulan Ramadan, itu seperti melakukan kewajiban sebanyak 70 kali lipat di bulan selainnya. Wah, Masya Allah, kalkulasinya luar biasa ini, ya. Misalnya melakukan hal yang sunnah. Di antara hal yang sunnah apa? Misalnya sampean zikir, ya, zikir di bulan Ramadan. Atau di antara sunnahnya pas mau buka puasa doa, misalnya minta semua. Itu seperti sampean melakukan suatu fardu di bulan lainnya. Nah, yang lebih mantap lagi nih dalam hadis ini, kalau misalnya sampean melakukan suatu hal yang wajib di bulan Ramadan, contohnya Pak, salat zuhur tadi wajib ditunaikan di bulan Ramadan, itu seperti orang yang melakukan 70 kali salat zuhur di bulan selain Ramadan. Masya Allah. Enak ya Pak ya? Enak. Ya enak di lisan, tapi hadis ini dhaif, Pak. Hadisnya dhaif, bahkan sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif jiddan, dan ada yang mengatakan hadis ini munkar, enggak benar. Tetapi iya, al-ajr, ganjaran di bulan Ramadan, benar ganjaran itu dilipat gandakan, betul dilipat gandakan. Iya. Anda berbuat kebaikan di bulan Ramadan ini,
terutama pas lagi puasa, apalagi malam Lailatul Qadar, itu dilipat gandakan sampai bahkan bisa 700 kali lipat. Ya, iya benar bisa. Makanya dalam hadis Nabi SAW disebutkan riwayat Muslim, ini sahih hadisnya ini. Kullu amal ibni Adam yudha'afu al-hasanatu 10 amsalha ila 700 dhif. Setiap amalan anak Adam diganjari, dilipat gandakan satu kebaikan 10 kali lipat pahalanya. Sampai 700 kali lipat. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, illa saum fa innahu li, kecuali yang lagi puasa, kecuali puasa itu adalah untukku, wa ana ajzi bih, aku yang akan ganjari. Yada' syahwatahu wa ta'amahu min ajli, dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan ta'amnya, makanannya demi aku. Jadi pas lagi puasa ini ganjarannya itu bisa lebih dari 700 kali lipat. Itu dalam hadis, pemahaman terhadap hadis ini khusus. Tetapi kalau kembali ke hadis yang lemah tadi, kalau menunaikan kewajiban sekali dalam bulan Ramadan itu sama dengan 70, menunaikan kewajiban itu 70. Enggak, penentuan tersebut tidak tepat dan tidak benar hadisnya. Baik, juga ada hadis lain, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau masuk ke bulan Rajab, kan ada bulan Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian Ramadan. Pas udah masuk bulan Rajab, ya, dihikayatkan Rasulullah mengatakan doa begini, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan ballighna Ramadan ya Allah, sampaikan kami menuju bulan Ramadan. Hadis ini dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab Lataif Al-Ma'arif, dan juga Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, sanadnya dhaif. Sanadnya dhaif. Tetapi perhatikan, makna hadis ini benar, Pak. Boleh. Seseorang boleh enggak dia minta sama Allah supaya sampai usianya ke bulan Ramadan enggak diwafatkan? Boleh. Maka boleh seorang mengucapkan Allahumma ballighna Ramadan, boleh. Atau dengan terjemahan, ya Allah, sampaikanlah saya di bulan Ramadan dalam ketaatan, boleh, enggak masalah. Hanya saja enggak boleh apa? Meyakini bahwasanya itu adalah sunnah. Meyakini bahwasanya itu adalah perkataan Nabi, bukan, itu hadisnya dhaif, enggak. Itu cuman udah kita doa biasa aja, Allahumma ballighna Ramadan. Sama seperti hal ini, Pak. Sekarang ini 3 tahun belakangan itu ada hal yang sebenarnya bagi saya ajaib ya. Tradisi kita, kebiasaan kita yang sudah ngaji, misalnya udah biasa ngaji, ketika temannya mau pergi nih, bilang apa? Fi amanillah. Sering dengar Pak kayak gitu? Hah? Di sini dia PLN suka kayak gitu, fi amanillah ya, gitu kan? Apa arti fi amanillah? Konon ibu kota Filipina juga dari asal katanya rootnya dari itu, fi amanillah. Jadi Manila gitu. Karena Filipina konon dulunya tuh ada yang Islam juga. Wallahu alam itu kata mereka. Tapi sekarang kita fokus fi amanillah nih. Enggak ada hadisnya, Pak. Enggak ada hadisnya mengkhususkan doa untuk orang yang mau pergi atau berpisah fi amanillah. Ya. Apalagi ditambah ya fi amanillah ya. Nah itu. Kan biasa gitu tuh. Fi amanillah. Artinya fi amanillah apa? Dalam keamanan dari Allah gitu. Semoga dalam keamanan dan perlindungan dari Allah. Itu benar. Bagus mendoakan orang seperti itu, bagus. Fi amanillah ya. Ya. Tetapi dikhawatirkan, karena ini bahasa Arab, dikhawatirkan apa? Dianggap ini dari Nabi, ini ada sunnahnya. Makanya yang biasa mengatakan kayak gitu di setiap bepergian atau berpisah sama orang, sangat disarankan jangan membiasakannya. Ya, jangan membiasakannya. Fi amanillah ya, fi amanillah, ada ini fi amanillah, fi amanillah, fi amanillah. Nanti syaitan akan berusaha menggerogoti sunnah jadinya. Artinya apa? Fi amanillah itu bisa menjadi pengganti assalamualaikum.
Artinya fi amanillah toh, salamnya enggak. Padahal yang disyaratkan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah. Fi amanillah enggak ada syariatnya. Boleh mendoakan orang seperti itu. Tapi jangan dibiasakan seolah-olah itu adalah sunnah, apalagi kalau sampai menggantikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan ada ulama yang anak pernah baca tulisan. Ada ulama yang mengatakan barang siapa yang ketika berpisah cuman sekedar mengatakan fi amanillah dan tidak salam, maka fi amanillah ini tergolong sebagai bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena menggantikan peran sunnah, diganti menjadi ini, sengaja diganti. Maka ini takutnya menjadi bid'ah. Maka kalau emang antum bilang fi amanillah ya, maka ucapkan salam, assalamualaikum. Atau yang mau pergi ucapkan salam, begitu. Jangan fi amanillah doang. Dan kalau bisa jangan dibiasakan. Ya. Mungkin saja di antara kita saking seringnya dengar itu di antara anak pengajian menganggap itu ada hadisnya. Ya enggak? Menganggap itu seolah ada hadisnya. Karena apa? Itu bahasa Arab dan biasanya orang-orang yang pengajian yang ngomong itu. Kan kita kan rata-rata kan menganggap sesuatu itu sunnah itu kan bukan karena kita pernah melihat dalil. Banyak karena apa? Karena udah biasa sama kiai, subasi biasa sama ustaz. Padahal ternyata pas kita cek nggak ada, di kitab manapun nggak ada. Dan saya nggak tahu siapa yang mencetuskan memulai hal tersebut di Indonesia ini sehingga sekarang menjadi tren. Dikit-dikit fi amanillah. Salamnya enggak, masya Allah, ini kebalik. Ya begitu. Maka diralat lagi jemaah sekalian, boleh pakai fi amanillah, boleh mendoakan kebaikan buat orang, tapi jangan sampai kemudian seolah-olah kebaikan tersebut menjadi hal yang disunnahkan. Enggak, itu hal yang boleh saja. Nah, kemudian di sini ketika masuk Rajab berkata Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, itu boleh saja kalau orang berdoa seperti itu, tapi jangan seolah-olah itu adalah sunnah. Kemudian juga ada hadis yang palsu. Dikaitkan perkataan ini, Rajabun syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadanu syahrul ummati. Rajab itu adalah bulannya Allah. Sya'ban adalah bulanku. Ramadan adalah bulan umatku. Hadis ini disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at. Artinya hadis ini hadis palsu. Ya, hadis ini hadis palsu. Begitu juga dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Asy-Syaukani dan lainnya dari para ulama ahli hadis. Ya. Ada juga nih hadis yang bermasalah yang kadang dituturkan sebagian dari kita. Man fattara sha'iman fi syahri ramadhana min kasbin halalin sallat 'alaihi al-malaikatu layali ramadhana kullaha wa safahahu Jibrailu lailatul qadar wa man safahahu Jibrail alaihi salam yariqu qalbuhu wa takthuru dumu'uh. Nah, barang siapa yang memberi makan orang yang puasa di bulan Ramadan untuk buka puasa dan memberi makannya itu dari penghasilan halal, maka apa ganjarannya? Malaikat akan berselawat padanya di malam-malam Ramadan seluruhnya. Jadi kalau misalnya dari 1 Ramadan sampean memberikan iftar, takjil orang, nih Pak, kue, kurma, gorengan, menu gorengan di Indonesia apa? Gorengan di Indonesia itu rukun takjil ya. Tanpa gorengan nggak bisa. Ya seret ya. Mendingan nggak usah pakai, harus gorengan sambal kacang. Itu udah fardu. Ya, fardu bagi orang Indonesia, Pak, ya. Padahal ya nggak baik sebenarnya, cuman ya saya juga suka sih. Ya, kita sama-sama. Ijma orang Indonesia ya. Semuanya, dari kantornya, rumahnya, semuanya suka itu. Tanpa itu kayaknya nggak jadi. Ya, anak kemarin nih waktu ke Jaka Sampurna, ya, udah lama berbelas tahun anak nggak pernah buka puasa di jalan gitu, nggak pernah. Tapi kemarin Allah takdirkan begitu, anak kan mau tarawehan di Masjid As-Salam Jaka Sampurna namanya. Nah dari Cilangkap ternyata macet banget. Karena antum tahulah Pondok Gede, Caman. Ini Pondok Gede ini kan Pondok Gede. Ini kan Caman deket sini nih kan. Caman kan. Kalau udah sore kan antum tahu udah pusingnya gimana dari situ. Iya, anak lewat sini juga waktu itu. Iya lewat sini ya. Gitu kan. Nah, anak buka di
Apa yang dekat Sungai Kalimalang itu, ada Sungai Kalimalang kan ada jalan layang itu loh. Di pinggirannya itu kan ada, Anda nggak bermaksud gibah sebenarnya, tapi ada masjid, kayak masjid komplek. Itu masjid untuk orang kompleks saja. Bagian jalan itu disekat, ditutup, orang yang dari jalan nggak boleh masuk, takut COVID. Nah, anda bukaan di situ, buka di situ, udah buka. Kita anda cuma dikasih apa? Cuman tersedia apa? Cuman tersedia aqua gelas 1, dah selesai. Aqua gelas yang 500-an. Itu pun bukan aqua mereknya, ya, nggak tahu mereknya apa dah. Nah, udah gitu, anda langsung jalan lagi itu. Seret Pak. Padahal Rasulullah SAW dulu buka puasa pakai air dan kurma 3 biji selesai. Kalau nggak ada rutop, kurma yang basah yang muda itu, atau kurma yang kering, udah cukup Rasulullah gitu. Tapi kan anda orang Indonesia, ya, produk Nusantara. Kita nggak bisa, susah kita air sama kurma, masya Allah harus gorengan, ya menu wajib. Akhirnya anda safar habis itu jalan kaki anda nyari gorengan, udah jalan udah demi gorengan, nggak bisa, ini nggak bisa sholat maghrib anda semua. Iya, sholat maghrib nggak tenang kalau nggak ada gorengan semuanya. Ya minimal apa kayak yang masuk gitu kan. Kalau cuma air doang itu, ya Allah nggak biasa kita. Ya tapi itu tradisi saja, itu boleh ya, tidak masalah. Orang kembali ke uruf dan adat masing-masing ya. Kalau emang dia lebih maghribnya lebih tenang kalau dia makan gorengan, ya makan gorengan aja dulu. Iya. Makanya Nabi SAW melarang seseorang la salata liman kana hadrahu ta'am. Atau kama qala Nabi SAW, tidak ada solat kalau misalnya dia ada makanan gitu loh. Supaya apa? Supaya nggak kepikiran lagi solat, kepikiran makanan yang tadi nih belum dihabisin. Nggak, makan aja dulu. Makanya anda cari gorengan supaya solat maghrib anda tentram gitu loh. Mungkin antum juga merasakannya ya, ahlu gorengan ya. Iya, di sini buka puasa gorengan ada nggak Pak? Mesti. Nggak ada gorengan pada cari di luar paling, ya kan? Mesti itu harus. Itu ada rukun yang tanpanya tidak jadi, ya gitu. Taib, kembali ke yang tadi, ikhwan. Jadi kalau misalnya dia memberikan ta'jil iftar, maka malaikat akan memberikan selawat padanya di malam itu, malam 1 Ramadan sampai seluruhnya, malam kedua Ramadan sampai seluruhnya, sampai akhir Ramadan. Dan Jibril akan menyambutnya atau menjabat tangannya, menyambutnya, mengucapkan salam padanya di malam Al-Qadar, malam Lailatul Qadar. Dan barang siapa yang disambut atau diajak salaman oleh Jibril, maka kalbunya akan melembut dan air matanya akan banyak. Ini hadis dikatakan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Al-Majruhin, la aslalah, tidak ada asalnya. Bahkan sebagian mengatakan hadis ini dhaif atau dhaif jiddan. Jadi tidak. Tapi memang ada hadis sahih yang menunjukkan keutamaan memberi makan iftar bagi orang yang berpuasa. Ya. Apa keutamanya? Man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrih ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a. Siapa yang memberikan makan iftar, maka dia akan mendapatkan ganjaran serupa dengan ganjaran orang yang buka puasa makan dengan iftarnya itu, makan itu. Jadi kalau misalnya misalnya beliau memberikan kepada antum 1 orang aja air dan kurma, dan ternyata pada hari itu sampean beramal soleh, puasa iya, memberi nasihat iya, baca Quran dalam 1 hari 2 juz misalnya, sedekah iya, pahalanya diborong sama beliau. Jangan kemudian dikasih nama Bapak ini, jangan sampai pahala gue kelipat ke dia. Enggak, saya nggak mau. Jangan kayak gitu juga ya. Terima aja ya, Allah kan Maha Pemurah. Jangan gengsian gitu. Ya, baik. Kemudian di antara hadis yang bermasalah jemaah sekalian, hadis kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam iftar, beliau berkata, bismillah Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Hadis ini disebutkan oleh ulama di antara Asy-Syaukani, Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis ini dhaif, dan juga sebagian ulama mengatakan hadis dhaif. Dan sebagian kemudian menambahkan dengan wabika amantu wa alaihi tawakkal wa alaika tawakkaltu.
Kalau kita gimana? Bismillah, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin gitu kan ya. Tambahan yang ini ada hadisnya, sebagian lafalnya ada hadisnya tapi lemah hadisnya, dan kemudian ada tambahan sisipan buatan. Jadi ini hadis sebagiannya ada di kitab-kitab tapi lemah, sebagiannya sisipan yang merupakan homemade ya, produk, ada house productionnya, orang bikin sendiri disisipin gitu loh. Allahumma laka sumtu, itu ada hadisnya tapi lemah. Wa bika amantu, ada juga hadisnya tapi lemah juga. Ya, afwan. Wa bika amantu tidak ada asalnya. Enggak ada asalnya lafal ini. Wa ala rizkika aftartu, itu juga tidak ada asalnya. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya. Itu. Jadi ini campur baur ini hadis ini. Antara yang memang ada sanadnya tetapi lemah dengan yang buatan orang gitu loh. Ya, begitu. Maka yang sahih gimana ya, kawan? Yang sahih adalah antum cukup baca bismillah ketika meminum. Ya, kemudian ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dihasankan oleh sebagian ulama, "Dhahaba adh-dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah." Ini adalah hal yang patut kita syukuri jemaah. Kalau kita dulu di era 90-an, Pak, sampean tahu enggak doa dhahaba adh-dhama'u? Saya yakin enggak tahu. Ilmu tentang ini seperti tertutup dari alam kita. Kita baru tahu dhahaba adh-dhama'u ini mungkin setelah 2010 ke sini. Sebelum 2010, sebelum internet, kuota internet itu semurah sekarang, itu kita nggak tahu. Kita taunya apa? Allahumma laka sumtu. Dipopulerkan kenapa? Karena itulah yang kita lihat di TV kan? Ya enggak? Itu yang kita lihat di TV. Dan saya yakin kalau nggak di TV, di madrasah. Biasanya di TV. Karena TV kan kadang-kadang kita kan sambil nungguin TV tuh. Beduk gitu kan, Masya Allah. Ya seperti itu. Jadi kembalilah yuk ke sunnah lah. Kembali ke apa yang memang sudah ada sunnahnya. Kemudian di antara hadis yang bermasalah yang masyhur sekali, naumus shaimi ibadah wa samtuhu tasbih wa amaluhu mudha'af wa du'ahu mustajab wa dzanbuhu maghfur. Nah, ini hadis bermasalah nih. Tidurnya orang yang puasa ibadah. Kemudian diamnya orang berpuasa tasbih. Amalannya diganjari berlipat-lipat. Doanya dijawab. Dosanya diampuni. Hadis ini dikatakan oleh para ulama hadisnya dhaif, bahkan sebagian ulama mengatakan dhaif jiddan, lemah sekali. Tapi sebentar. Apakah orang yang berpuasa dosa diampuni? Ya, betul. Maknanya benar. Apakah orang yang berdoa pas lagi puasa dijawab? Ya, betul, apalagi pas lagi lapar butuh. Nah, itu dijawab oleh Allah. Apakah orang yang berpuasa amalannya dilipat gandakan pahalanya? Iya, betul juga. Apakah orang yang lagi puasa diamnya adalah tasbih? Ini yang bermasalah secara makna. Antum meneng mingkem gitu, ya temennya bilang, lagi diem dia, lagi tasbih ya. Enggak, saya lagi diem. Enggak, diemnya orang berpuasa bukan tasbih, diemnya orang berpuasa lapar. Kan itu, dia mau berusaha lapar, ya bukan tasbih. Kemudian apakah orang yang berpuasa, tidurnya orang berpuasa, apakah itu ibadah? Bukan, apalagi pas lagi kajian, ya tidur puasa. Kajian, menjamak antara seluruh ibadah. Tidur ibadah, kaji ibadah. Tapi tetap dapat pahala enggak kalau antum tetap di majelis ilmu? Tetap walaupun tidur, betul tetap. Tapi anda enggak nganjurin, jangan kalau bisa ya. Tetap walaupun tidur. Dalam hadis Nabi SAW, orang yang dia di majelis ilmu, hilaquz zikir, majelis ilmu, ada orang cuma mampir lewat doang, diam di situ. Cuma nyimak biasa doang atau mungkin tidur-tiduran, tetap dapat berkahnya. Iya, tetap dapat berkahnya dan ketenangan dari Allah. Itu berkahnya seperti itu. Makanya sebagian ulama mengatakan di antara amalan yang tidak perlu niat adalah datang ke majelis ilmu. Walaupun itu enggak niat, cuman pengen buat tidur, dapat berkahnya insyaallah. Tapi kalau bisa jangan, apalagi di depan ustadznya jangan. Kasihan ustadznya nanti ikutan gitu. Jadi tidurnya orang yang berpuasa bukan ibadah. Adapun kalau tidur di majelis ilmu itu ya dapat berkahnya juga, tapi dia enggak dikatakan bahwasanya wah tidur di majelis ilmu ibadah bro. Udah berarti kita ke majelis ilmu tidur yuk. Enggak gitu juga, jangan. Jadi bukan tidurnya tapi keberkahan yang Allah liputi untuk tempat tersebut gitu loh. Karena adanya zikir gitu loh.
Ya seperti itu jemaah sekalian. Kemudian ada juga hadis yang ini terakhir. Udah cukup mungkin ya. Kita sampai sini aja lah insyaallah. Saya takutnya melebihi waktunya. Ya saya pikir cukup sampai sini jemaah sekalian karena masih ada beberapa hadis yang tidak lebih populer dari yang pernah kita sebutkan tadi. Jadi kita cukupkan saja sampai sini karena udah jam 1-an. Jazakumullah khairal jazaa ala husni istima'ikum. Terima kasih atas pendengaran dan juga atensi dari jemaah sekalian. Dan mohon maaf jika ada kalimat-kalimat yang tidak berkenan, melainkan itu hanya sebagai nasihat dan juga agar kita perhatian terhadap agama Allah Ta'ala. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di waktu lainnya. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih atas undangannya, atensinya, dan semoga ilmu yang kita rauh pada siang ini berkah, dan juga ilmu-ilmu lain yang disebutkan oleh para asatidzah, para ustadz di esok hari dan kemarin hari dan seterusnya di majlis-majlis di musala ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.